Selamat datang di channel Koreta Quotation Namawa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Koreta KKUROTAKA. Nanti akan langsung mencari channel saya di urutan yang atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-989 ini saya akan membahas mengenai pilihan tindakan setelah monetisasi dinonaktifkan karena traffic tidak valid sesuai kondisi ya. Di sini saya sudah membuat tabel ini ya. Seperti ini. Jadi tabelnya ini kondisi sebelum monetisasi dinonaktifkan, kemudian saran tindakan dan alasan tindakan. Alasan kenapa saya memberikan saran ini lah, saran tindakan ini. Nah, mulai dari yang pertama. Nah, ketika kondisi ya, ini ketika teman-teman kondisi itu sebelum monetisasi dinonaktifkan, ketika teman-teman ini ya, Anda atau tim Anda menonton video sendiri. Nah, mungkin teman-teman itu atau tim teman-teman itu selalu menonton video sendiri atau sering atau kadang-kadang. Jika teman-teman itu masih menonton video sendiri ya, atau tim dari teman-teman itu menonton video sendiri, saya sarankan itu jangan ajukan banding, tapi tunggu selama 30 hari saja. Nah, alasannya kenapa? Nah, ketika teman-teman masih menonton video sendiri, itu kemungkinan besar itu traffic tidak valid itu karena kesalahan teman-teman sendiri, bukan kesalahan sistem YouTube. Jadi kemungkinan traffic tidak valid itu cuma dua, kesalahan sendiri apa kesalahan sistem, hanya dua saja. Tetapi ketika teman-teman itu menonton sendiri, itu kemungkinan besar itu adalah kesalahan sendiri ya. Kemungkinan besar adalah kesalahan sendiri. Saya coba dulu. Traffic tidak validnya itu kemungkinan itu karena kesalahan sendiri. Nah, kenapa demikian? Nah, ketika teman-teman membuka video ya, ketika video itu dibuka, video milik teman-teman sendiri itu dibuka, kemungkinan itu muncul iklan. Jadi ada dua kemungkinan, muncul iklan sama tidak muncul iklan, kan seperti itu. Nah, ketika muncul iklan, nah, itu ada kemungkinan teman-teman itu dihitung traffic tidak valid. Walaupun tidak selalu ya, tapi ada kemungkinan itu yang paling paling menentukan itu karena traffic tidak valid itu muncul itu karena kuncinya pintunya itu adalah menonton video sendiri. Pintunya di situ. Ketika pintu itu ditutup, maka tidak akan ada traffic tidak valid seperti itu. Ketika teman-teman menonton video ini, ada kemungkinan akan muncul iklan. Nah, munculnya iklan ini itulah yang kemungkinan akan menyebabkan traffic tidak valid. Nah, traffic tidak valid sendiri itu kan karena tindakan teman-teman itu dapat merugikan pihak pengiklan. Ketika tindakan teman-teman yang menonton video sendiri itu sehingga muncul iklan itu dihitung atau dianggap merugikan pengiklan, maka itu disebut traffic tidak valid. Kemudian jika ada yang membantah, kadang itu ada yang membantah, wah ini YouTuber lain aja menonton video sendiri tapi aman-aman saja, tidak ada traffic tidak valid, tidak melakukan traffic tidak valid. Maka saya akan jawab siapa yang menjamin, siapa yang jamin kalau menonton video sendiri itu tidak akan traffic tidak valid. Ibaratnya beginilah, ketika menonton video sendiri, siapa yang menjamin tidak akan muncul iklan? Nah, siapa yang menjamin tidak akan muncul iklan? Tidak ada kan? Karena kalau sudah monetisasi itu kemungkinan besar akan muncul iklan. Nah, itulah yang bisa menyebabkan itu traffic tidak valid. Nah, kalau misalkan YouTuber lain yang bilang aman, itu apakah dia berani menjamin itu akan benar-benar aman? Itu kan tidak, pasti kan tidak mau menjamin kan. Nah, kemudian yang kedua, jika teman-teman itu
atau tim teman-teman itu sama sekali tidak pernah menonton video sendiri, ya, tidak pernah menonton video sendiri, itu saran saya itu ajukan banding saja. Karena ketika teman-teman tidak menonton video sendiri, itu kan tidak akan muncul iklan, kan? Tidak mungkin muncul iklan. Nah, ketika tidak mungkin muncul iklan, itu tidak mungkin terkena traffic tidak valid. Ibaratnya kayak gini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pintu dari traffic tidak valid itu adalah video, menonton video, itu pintunya. Jadi ketika pintu itu ditutup, maka tidak mungkin traffic tidak valid, tidak mungkin terkena traffic tidak valid. Tapi kalau pintu itu dibuka, nah itu masih ada dua kemungkinan traffic tidak valid dan kemungkinan tidak terkena masalah. Nah, kalau tidak menonton video sendiri, sudah pasti aman gitu. Ketika traffic tidak valid, itu hampir bisa dipastikan itu adalah kesalahan sistem. Hampir bisa dipastikan itu kesalahan sistem dan bukan kesalahan teman-teman sendiri. Maka ajukan saja banding. Kemungkinan besar akan diterima. Nah, kemudian yang ketiga, ketika teman-teman membalas komentar itu lewat notifikasi. Kalau teman-teman membalas komentar lewat notifikasi, itu saran saya itu jangan ajukan banding, tunggu 30 hari. Nah, kenapa demikian? Nah, ketika teman-teman membalas melalui notifikasi, ketika notifikasi diklik, itu akan masuk ke video akan terbuka. Nah, ketika video terbuka, itu bisa menyebabkan munculnya iklan. Nah, munculnya iklan itu yang bisa menyebabkan traffic tidak valid. Nah, jadi ada perbedaan pendapat ya mengenai ada yang mengira itu asalkan iklannya tidak diklik itu tidak akan terkena traffic tidak valid, tapi itu hanya pendapat karena saya tuh dulu tidak pernah klik iklan tetapi saya terkena traffic tidak valid. Dulu itu saya pernah seperti itu karena apa? Karena video yang saya tonton itu video saya sendiri itu muncul iklan. Nah, seperti itu dari pengalaman saya sendiri, karena saya baca-baca di di aturan resminya juga tidak hanya klik gitu, tidak hanya klik, tapi bisa penyebabnya yang lain. Tapi intinya itu adalah videonya. Nah, kemudian berikutnya, ketika teman-teman membalas komentar itu melalui YouTube Studio ya. Nah, ketika masuk ke YouTube Studio kemudian tidak membuka video sama sekali, nah teman-teman saran saya itu ajukan saja banding. Karena ketika teman-teman membalas lewat YouTube Studio ini adalah cara membalas komentar yang paling aman. Cara membalas komentar yang paling aman. Karena saya sendiri pakainya ini, membalas komentar melalui YouTube Studio itu paling aman. Nah, itu bisa dijamin, hampir bisa dijamin 100% kalau membalasnya di situ itu tidak akan terkena traffic tidak valid. Jadi kalau terkena itu sudah bisa dipastikan kesalahan sistem. Jadi ajukan saja banding. Tapi ya untuk yang ini ya, satu cari peraturannya itu kok tidak ada gitu, nggak ketemu. Karena dulu itu ada peraturan yang mengatakan intinya gini, disarankan untuk tidak mengajukan banding karena mengajukan banding itu kemungkinan besar akan ditolak. Dulu itu ada aturannya kayak yang seperti itu, tapi sekarang tidak ada. Nah, teman-teman kalau mau mengajukan banding, ajukan saja. Kemudian berikutnya, kalau teman-teman atau tim teman-teman itu ya, itu menonton video sendiri tapi pakai akun lain atau pakai HP lain, pakai laptop lain dan sebagainya gitu, kurang lebih niat kecurangan dengan cara akal-akalan gitu lah. Itu saya sarankan untuk tunggu 30 hari saja, jangan ajukan banding karena saya pernah melakukan itu dan terkena traffic tidak valid. Intinya begitu. Inti dari ini semua ya, dari 5 hal ini intinya ketika teman-teman masih membuka video sendiri entah dengan cara apapun, membuka video sendiri dengan cara apapun,
Itu saran saya itu jangan ajukan banding, tapi tunggu 30 hari saja. Kemudian yang kedua, jika teman-teman tidak pernah membuka video dengan cara apapun, dengan cara curang apapun, tidak pernah membuka video sama sekali, saran saya itu ajukan banding, gitu ya. Nah, kenapa saya patokannya di video? Nah, kenapa saya patokannya itu membuka video dan tidak membuka video? Karena itu adalah kunci traffic tidak valid. Jadi kalau tidak membuka video sama sekali, hampir bisa dipastikan 100% tidak akan terkena traffic tidak valid. Sedangkan ketika membuka video, itu masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan terkena traffic tidak valid, kemungkinan yang lain itu tidak terkena traffic tidak valid. Jadi masih di posisi yang tidak jelas. Membuka video itu, kalau teman-teman masih membuka video ketika sudah monetisasi ya, masih membuka video itu posisi teman-teman tidak jelas. Intinya traffic tidak valid atau tidak itu tidak jelas. Tetapi ketika tidak membuka video sama sekali itu sudah jelas tidak terkena traffic tidak valid. Nah, kurang lebih begitu ya. Kemudian tadi ada yang minta itu cara mengajukan banding ya. Ada yang minta cara mengajukan banding, tetapi saya sendiri dulu itu tidak mengajukan banding. Saya tuh nunggu 30 hari. Setelah 30 hari saya tuh mengajukan permintaan, bukan banding sih, tapi mengajukan permintaan untuk dikembalikan monetisasi saya. Jadi kalau misalkan ada yang minta cara mengajukan banding, ini baru saya pelajari, jadi nanti nggak tahu nih, semoga saja bisa saya buat videonya gitu. Soalnya saya baru mempelajari itu. Nah, selanjutnya, nah ini kondisi setelah menunggu 30 hari. Bagi teman-teman yang mau mengajukan banding, mungkin saya usahakan lah, nggak tahu nanti, semoga saja bisa saya buat videonya yang mau mengajukan banding. Tapi yang bagi yang menunggu 30 hari ini, saya menuliskan beberapa kondisi ya setelah 30 hari. Kalau setelah 30 hari itu, ketika teman-teman masuk YouTube Studio kemudian ikon monetisasi itu sudah warna hijau, itu teman-teman berarti sudah kembali monetisasi. Jadi saran saya itu jangan menonton video sendiri lagi. Ya, jangan menonton video sendiri lagi. Karena itu nanti kalau misalkan nonton sendiri ada kemungkinan terkena traffic tidak valid lagi dan akibatnya monetisasi dicabut lagi. Ya. Selanjutnya, ketika teman-teman itu ketika masuk YouTube Studio itu setelah 30 hari ya, masuk YouTube Studio itu ikonnya itu warna hitam atau abu-abu atau apa itulah yang mirip hitam, mirip abu-abu kayak itu. Nah, saran saya itu ubah jadi hijau. Nah, setelah diubah jadi hijau itu artinya sudah kembali normal. Jadi jangan menonton video sendiri lagi ketika sudah normal. Selanjutnya, jika teman-teman itu di YouTube Studio itu ya di bagian konten ya, ini tadi itu semuanya di bagian konten ya, teman-teman itu ikon monetisasinya itu tidak bisa diubah jadi hijau. Ketika ikonnya tidak bisa diubah jadi hijau, nah saran saya itu teman-teman ajukan permintaan agar status monetisasi dikembalikan. Saya pernah melakukan ini, tapi saya sendiri itu lupa caranya tuh. Dulu itu kalau nggak salah dikirim masukan apa di support Google, di antara dua itu apa saya dua-duanya ya. Nah, teman-teman coba carilah, intinya hubungi pihak YouTube gitu. Hubungi pihak YouTube lewat fasilitas yang disediakan, kemudian ajukan permintaan agar status monetisasi dikembalikan. Ini saya berikan contoh kalimatnya. Kalau misalkan teman-teman bingung kalimatnya gimana, ini saya dulu pernah pakai kalimat kurang lebih yang intinya begini ya. Channel saya sudah selesai menerima sanksi 30 hari monetisasi dinonaktifkan. Sekarang hari ke-31, saya harap monetisasi channel saya bisa dipulihkan. Nah, kurang lebih seperti ini.
Intinya itu apa ya? Menyampaikan bahwa kita sudah menerima sanksi 30 hari gitu, sudah menerima, intinya sudah terkena sanksi 30 hari gitu. Dan sudah selesai intinya kayak itu, dan berharap kita itu status kita itu dipulihkan kembali. Kemudian yang terakhir ya, kalau di nah ini yang lebih parah dari tadi ya, kalau misalkan tidak muncul ikon monetisasi sama sekali. Nah ini saran saya juga sama seperti yang tadi, ajukan permintaan status ya, agar status monetisasi dikembalikan. Ajukan permintaan aja, bisa karena masukan, bisa support Google, nanti pokoknya dihubungi aja ke YouTube. Nah, kalau dulu ya, ini saya buat catatan ya, kalau saya dulu pernah pakai cara seperti ini tahun 2017 itu saya berhasil ya. Untuk tahun ini ya teman-teman coba-coba lah. Nah, kalau misalkan gagal, teman-teman coba cari YouTuber lain, mungkin punya solusi lain. Kalau solusi dari saya seperti ini tahun 2017 berhasil. Untuk tahun ini saya tidak jamin, tapi boleh dicoba. Ya, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar video pasal, jangan komentar dengan link, jangan komentar subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.